Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki bernama Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwaini. Orang Arab itu dari ujung namanya sudah ketahuan asalnya dari mana. Kalau disebut Imam Abdul Fida Ismail ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Dimashq berarti Damaskus, orang Suriah. Imam Al-Baghdadi berarti dari Baghdad. Al-Hafiz Al-Iraqi berarti dari Irak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berarti dari Basra. Maka dia namanya Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwaini, berarti dari Qazwain. Qazwain itu tulisan Latinnya Caspian. Maka ada disebut istilah Caspian Sea, Teluk Kaspia. Sekarang terletak di antara Azerbaijan dengan Moskow. Dulu masuk Rusia. Jadi kalau Imam Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan, maka Imam Al-Qazwaini ini dari Kaspia, yaitu Azerbaijan, negeri yang jauh dari Arab. Ayahnya dipanggil Majah, maka beliau lebih sering dikenal dengan Imam Ibnu Majah. Dialah yang menyusun kitab namanya Sunan Ibni Majah, satu di antara 6 kitab induk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Meninggal pada bulan Ramadan tahun 273 Hijrah. Jadi beliau di bawah, kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari di bawah 273. Imam Malik jauh di atas. Imam Malik bin Anas yang menulis kitab Al-Muwatta meninggal 179. Murid dia Syafi'i di bawah 204. Di bawah Syafi'i itu pula ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali di bawah 241. Di bawah Ahmad bin Hanbal itu Imam Bukhari 256. Di bawah Bukhari ada Imam Muslim 261. Dia di bawah Muslim lagi Imam Ibnu Majah 273. Nasai di bawah lagi 303. Nah, inilah para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hartanya, bukan dengan tampilan fisiknya, tapi dengan riwayat-riwayat kitab hadis Ibnu Majah itu. Kata Imam Abdul Hasan, di dalamnya ada lebih kurang 1.500 bab dengan 4.000 hadis. Jadi lebih kurang sama dengan Sahih Al-Bukhari. Bukhari 7.275 hadis kalau dihitung yang ulang-ulangannya. Tapi kalau tidak diulang lebih kurang 4.000, hampir sama dengan yang ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Adapun hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu. Qila li Rasulillah, ada seorang laki-laki
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal? Ayyun nas, siapa di antara manusia yang ramai ini afdal, yang paling afdal? Kelebihan bahasa Arabnya fadilah, makanya ada disebut fadilah surat Yasin, fadilah surat Al-Mulk, fadilah surat Al-Kahfi, artinya kelebihan. Orang yang punya kelebihan itu disebut, atau sesuatu yang memiliki kelebihan disebut dengan afdal. Kita sering dikatakan, mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Padahal sebetulnya afdal itu sudah lebih, tak perlu lagi dikatakan lebih. Tapi karena kita sudah selalu menggunakan afdal, lebih afdal. Ayyun nas afdal? Di antara semua manusia ini ya Rasulullah, siapa yang paling afdal? Siapa yang memiliki keutamaan? Dulu kalau berkumpul orang Arab itu yang paling afdal Quraisy. Yang paling afdal yang punya harta. Yang paling afdal raja. Yang paling afdal yang paling ganteng. Yang paling afdal yang menang dalam perang tak pernah kalah. Itu standar pandangan orang. Maka ini sahabat ingin tahu, menurut lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menjawab mengikut hawa nafsu, menurut wahyu Allah, ayyun nas afdal? Siapa orang yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Nabi? Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Kullu, semua orang. Nabi tak katakan satu, siapa saja. Kalau kata orang Malaysia, sesiapa sahaja. Siapa yang punya sifat ini, maka itulah orang yang afdal. Mahmumil qalb. Mahmum diambil dari kata khammamtu, artinya kanastu wa nazaftu, bersih. Mahmumul qalb, bersih hati. Saduqul lisan, saduq dari kata sadaq, benar. Sadaqallahul azim, kata kerjanya sadaq. Orang yang memiliki sifat itu saduq, atau disebut dengan siddiq, benar ucapannya, sesuai antara yang di dalam dengan yang keluar. Maka kata Nabi, orang yang afdal itu adalah mahmumul qalb. Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang bersih hatinya, benar katanya. Lalu sahabat balik bertanya lagi. Kata sahabat, saduqul lisan na'rifuhu. Kalau masalah saduqul lisan, orang yang benar katanya, na'rifuhu, kami tahu itu. Kata sahabat, qalu, sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu. Saduqul lisan, orang yang lidahnya benar, itu kami semua sudah tahu ya Rasulullah. Asalkan bicaranya benar, itu tahu. Yang kami belum tahu itu, fama mahmumul qalb. Siapa itu yang engkau maksud dengan mahmumul qalb, hati yang bersih? Inilah yang menjadi kajian kita pada subuh kali ini. Pertanyaan sahabat yang menjadi jawaban Nabi, yang insyaallah akan kita bahas insyaallah. Mahmumul qalb, siapa itu orangnya? Maka Nabi SAW menjelaskan mahmumul qalb itu, kata Nabi, at-taqiyun naqi. At-taqi, orang yang takut kepada Allah, ada rasa takut di dalam. An-naqi, bersih. Takut dulu baru bersih, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Khafa, takut dulu. Sesudah takut barulah nahan nafsa 'anil hawa, barulah dia bersih dari hawa nafsu. Nampak sejalan antara hadis dengan ayat Al-Quran. Al-Quran itu umum, hadis itu menjelaskan yang umum.
Ayat itu global, sedangkan hadis itu rincian dari yang global itu. Nabi mengatakan at-taqi, ada rasa takut di dalam, an-naqi, bersih. Bersih dari apa? Kain bersih dari noda, lantai bersih dari sampah, atap bersih dari kotoran. Nah, hati yang bersih itu dari apa? Maka dalam hadis ini ada 4 yang mengotori hati itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taqi, an-naqi, takut, bersih. Bersih dari apa? Yang pertama, la isma fihi, tidak ada isma. Pakai sin, pakai sa. Kalau isma nama, kalau isma selalu diterjemahkan dosa. La isma fihi, tak ada dosa di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan isma? Penjelasannya ada dalam hadis lain, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma dosa itu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang engkau lakukan menyempitkan hatimu, terasa sempit dadamu, wa karihta an yattali'a alaihi nas, engkau tak senang, engkau tak suka kalau orang lain tahu. Itulah dosa. Apa dosa itu Pak Ustaz? Tak ada definisi yang paling lengkap dan yang paling benar kecuali definisi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dosa? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyempitkan, menyesakkan hatimu kalau kau lakukan. Perampok sekalipun ada nurani di dalam, ada naluri, ada yang bersih itu di dalam mengatakan kau ni salah, tapi karena tuntutan tak ada yang bisa dimakan. Seorang ibu yang membuang janinnya di dalam kantong plastik, ketika membuang itu apa tak menetes air mata, ya? Tapi karena keadaan, ketika ditangkap dia mengatakan begini, begini, begini. Dia tak bisa membohongi dirinya. Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyempitkan hatimu, dadamu, wa karihta ayattali'a alaihi nas, engkau tak senang, engkau tak ingin, engkau tak suka kalau sampai orang lain tahu apa yang ada dalam hatimu itu. Itulah dia dosa. Maka ketika kita merasakan itu, ini dosa. Ketika dirasakan dalam hati, ini dosa. Yang bahaya itu apa Pak Ustaz? Rasa. Hati itu tak ada lagi. Ini yang bahaya. Kalau misalnya di klik kanan cek properties, nampak situ, klik empty, kosong, tak ada lagi di dalam itu. Na'udzubillah. Tapi insyaallah manusia yang sehat, yang hidup, yang berakal, maka ada itu rasa itu di dalam. Siapapun dia. Kalau bapak ibu tak percaya, pergilah, maaf cakap, ke lokalisasi, tanyakan ke WTS, adik-adik mahasiswa yang mengadakan penelitian secara psikologis, apakah mereka itu merasa berdosa atau tidak. Kalian yang melakukan perbuatan dosa ini, ada tak rasa dosa di dalam? Iya Pak, kami merasa berdosa, salah ini. Kalau salah, kenapa kalian lakukan juga? Kami kalau tidak lakukan ini, anak kami di kampung sekolah, bapak kami, ibu kami di kampung perlu makan, sementara sawah tidak lagi berair. Kalaupun ditanam, maka pupuk mahal, sementara harga gabah jatuh. Itu yang selalu dijadikan alasan. Apa maknanya? Ada perasaan di dalam, itulah dosa. Ketika kita merasakan itu, maka kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan hati yang bersih itu, la isma fih, tak ada rasa itu di dalam. Bersih dia daripada itu. Apa ada manusia yang bersih itu Pak Ustaz? Ustaz yang menyampaikan apa bersih Ustaz dari dosa itu? La tuzakku anfusakum, jangan kamu katakan dirimu suci. Orang yang mengatakan dirinya suci, dialah yang paling kotor. Orang yang merasa dirinya kotor,
insya Allah dia akan berusaha membersihkan hatinya. Subuh ini kita bukan sedang menceritakan aib, kejahatan, kekotoran orang. Subuh ini kita sedang dengan hadis Nabi mengkaca diri, sedang berkaca di depan cermin, melihat segala kekurangannya, bukan zahir, bukan yang tampak oleh mata, tapi kekurangan dalam hati. Ternyata saya ini, hari ini, kemarin sudah selalulah melakukan perbuatan yang menyesakkan hati, dan tak ingin kalau perbuatan itu dilihat, diketahui oleh orang lain. Lalu selama ini kita tutupi dia dengan apa? Kita tutup dia dengan nama besar kita, kita tutup dia dengan pakaian kita, kita tutup dia dengan status sosial kita tutup dia dengan umur kita. Kita sudah tua lalu orang pun merasa kita bersih. Kita tutup dia dengan status kita, dengan ustadz, dengan LCMA, dengan tuan haji, padahal dia sebenarnya di dalam mahaka fi sadrika, selalulah menyesakkan hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, kau tak ingin perkara itu dilihat, diketahui orang lain. Tapi sampai masanya itu akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari itu dibukakan segala rahasia, pada hari itu ditampakkan segala aib. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebesar biji sawi pun, sebesar ujung rambut pun, yarah, mata akan melihat perbuatan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malam muhasabah, menetes air mata, mengenang dosa yang selama ini ditutupi, tapi akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin menjadi orang yang disebut afdal, bukan afdal di depan manusia, tidak. Penilaian manusia apalah arti makna, penghargaan, sertifikat, piagam, bintang lencana, semua akan berakhir. Tapi yang kita inginkan itu adalah afdal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, bersihkan dia dari la isma, tidak ada dosa di dalamnya. Yang kedua, wala baghya. Baghya diambil dari kata bagha, artinya melampau batas. Ini batasan yang sudah digariskan Allah. Sempadan, kata orang Melayu, jangan dilewat sempadan. Ini tanah orang, ini tanah kita. Dalam bahasa Arab disebut dengan hudud. Wa tilka hududullah, itulah batasan garis sempadan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang melampau batas itu dia orang yang zalim. Kata bara alaihi, dia sudah melampau batas. Tapi kata bari lebih identik dengan yang berbau seksual. Makanya dalam Al-Quran, ketika orang-orang Yahudi mengejek Maryam, apa kata mereka? Makana abuki mara'a sau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyya, digunakan kata bara. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu bukan wanita tunasusila. Bara, perbuatan melampaui batas, tapi dia lebih identik, spesifiknya adalah yang berbau seksual. Apakah Islam itu mengharamkan seks? Tidak. Islam bukan mengharamkan yang menjadi fitrah, insting, gharizah, naluri manusia. Islam itu menempatkan pada tempatnya. Islam tak mengharamkan perempuan. Ada biku, ada biksu, ada pastor yang mengharamkan perempuan. Dalam Islam, fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik. Minan nisa masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup berlaku adil, fawahidah, satu. Islam itu menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Islam bukan menyuruh orang membuang hawa nafsu, itu agama bertentangan dengan kemanusiaan. Tapi Islam
mengajak orang untuk la baghya. Kalau sekarang disebut pikiran negatif, jangan pikiran kotor, janganlah berpikiran kotor yang berbau seks terlintas di pikirannya. Mau tak mau hidup di zaman kita sekarang, semua yang berbau perempuan ini diekspos. Semuanya, dari mulai bangun tadi pagi, buka televisi, tengok iklan. Iklan sudah menampilkan perempuan. Ini hari libur, besok hari libur, bapak ibu duduk di depan TV, ambil pena, kertas, tontonlah berapa acara, talk show, humor, sinetron, iklan, berapa yang tidak menampilkan, mengekspos perempuan. Semuanya perempuan. Ketika perempuan itu terlihat, kalau dia menutup aurat, mungkin tidak membangkitkan syahwat. Tapi kalau sudah terbuka aurat, maka mau tak mau, suka tak suka, kita kena pasal yang kedua ini, baghya. Baghya, pikiran seksual. Oleh sebab itu ada sebagian orang yang mengharamkan TV. Saya punya kelompok di WhatsApp, Ikatan Alumni Mesir, yang sama-sama berangkat tahun 98. Jadi salah seorang teman mengatakan, kamu sudah nengok, saya jarang juga di situ, tapi saya baca posting-posting. Yang satu bertanya, kamu sudah nonton film ini? Yang satu menjawab, mohon maaf, di rumah saya tak ada TV. Ternyata dia tak buat TV karena dia anggap akan merusak anak-anaknya. Dia kebetulan perempuan, kata dia tak ada TV, merusak anak-anak saya. Padahal sebetulnya anak-anaknya itu tak terlalu rusak gara itu, suami dia yang paling rusak gara itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah punya kemampuan menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Kalau begitu apa maknanya? Orang yang sudah menikah, maka pandangannya terjaga, kemaluannya terjaga, menurut sunnah Nabi. Tapi dengan kemajuan teknologi online segala macam, sampai PSK pun online sekarang. Bayangkan itu. Mata tak terjaga, kemaluan tak terjaga. Itu semua berawal dari pikiran. Makanya kata Nabi SAW, yang dimaksud mahmumul qalb itu adalah la baghya. Lintasan-lintasan itu dijaga. Dari mana datang lintasan? Dari pandangan, maka pandangan dijaga. Dari mana yang terpandang? Nampak, zahir secara nyata, maka disuruh perempuan itu menutup aurat. Illa ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Itu pun kadang wajah bisa juga menyiratkan zina. Nampak wajahnya, terlintas perbuatan zina. Makanya laki-laki disuruh menundukkan pandangan, jangan ditengok lama-lama. Ustaz, memangnya Ustaz ceramah tak nampak wajah perempuan? Makanya laki-laki disuruh di depan, perempuan di belakang. Di belakang mana nampak? Tak nampak. Nampak perempuan. Kalau di lokal itu, di lokal mana tahu bapak mengajar orang, itu perempuan suruh belakang, laki-laki depan. Tapi kadang sebagian dosen yang perempuan depan. Saya kalau tak ada perempuan ini tak semangat ngajar nih Pak Ustaz, kata dia pula. Jadi lainlah pola pikir, cara pandang. Oleh sebab itu, maka dalam Islam itu sudah diatur semuanya sedemikian rupa. Berawal dari pandangan, masuk ke lintasan pikiran, lalu berwujud dalam perbuatan. Ini luar biasa. Mobil Fortuner BM 81 NF, 81 NF. Semua itu berawal dari hati.
Makanya Nabi mengajarkan, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal, idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Lomba F1, yang memegang payungnya siapa? Perempuan. Padahal kalau laki-laki yang megang bisa juga. Setelah menang, lalu dibawakan botol sampen yang akan digoncang. Yang megangnya siapa? Perempuan. Habis itu duduk di restoran, yang membawakan menunya siapa? Perempuan. Habis itu mau beli oli, yang menuangkannya siapa? Perempuan. Sampai tempat dosmer cuci mobil, perempuan. Ini datang dari mana? Dari barat. Karena orang barat itu kalau tak ada perempuan dia lesu, tak bisa bekerja. Dalam Islam perempuan itu bukan haram. Dalam Islam perempuan itu dimuliakan, dihormati, bukan dieksploitasi. Jadi kalau ditanya siapalah yang paling menghormati, memuliakan perempuan di dunia ini? Islam. Sedangkan orang barat yang katanya menghormati, memuliakan perempuan, mereka mengeksploitasi perempuan. Ada seorang perempuan mendapat Nobel dari Yaman. Dia pakai jilbab panjang. Yang ngasih Nobel orang Amerika. Lalu ketika ditanya, kamu kok masih pakai jilbab panjang? Bukankah pakai jilbab itu pakaian primitif orang zaman dulu? Lalu dia jawab, yang primitif itu kan orang tak berpakaian, kata dia. Jadi dia cerdas, dia tak jawab pakai hadis, dia tak jawab pakai ayat. Dia tahu dia sedang berhadapan sama orang yang tak beriman. Kata dia, manusia berpakaian. Sebelum berpakaian itu apa? Telanjang. Kalau gitu orang yang telanjang dengan berpakaian, mana yang lebih primitif? Orang yang tak berpakaian, kamu lebih primitif daripada saya, kata dia. Diajaknya orang berpikir rasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita hidup sekarang Pak Ustaz? Mau pergi ke mall, itu yang dilihat. Jangankan singgah ke tempat perbelanjaan, berhenti di lampu merah saja ada orang menyeberang. Orang besar pakai baju kekecilan, mau tak ditengok? Tak mungkin. Terlalu banyak menunduk, lewat garis kena sprint. Nah, tentu kita sesuai kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa ternampak, terlihat, apa boleh buat? Tapi sengaja mencari-cari, inilah yang dikhawatirkan. Maka bersih dia di dalam, la bakhya. Alhamdulillah, dari sejak bangun tadi sampai hari ini sudah jam 6 pas, itu masih bersih lagi. Bersih. Tadi mungkin kita buka TV, belum ada apa-apa. Lalu kemudian berjalan, gelap, memang tak nampak. Tadi lewat di pasar Cikpuan, pasar terminal lama, tak ada nampak. Gelap. Walaupun nampak, tukang pedagang sayur tak terlalu membangkitkan syahwat. Kemudian lewat di jalan, masih sunyi. Jalan Patimura masih sunyi. Jalan Siberut masih sunyi. Jalan Sumatera belum lagi nampak. Apakah selamat hati ini bersih sampai jam 6 sore nanti? Ini alhamdulillah kalau di sini bersih. Tapi besok pagi dengan Dr. Mustafa Umar, begitu turun dari tangga Masjid Agung, paksa pakai kacamata hitam ke tempat parkir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga kebersihan, kesuciannya ini. Anak perempuan kita pesan. Tokoh-tokoh adat kita, ini mereka urus tentang masalah baju kurung di bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tak Melayu hilang di bumi. Pakai. Mana buktinya? Jadi yang diurus itu bukan cuma tubuh keris, apakah ke atas atau menusuk ke bawah, apakah kain songket di dalam baju teluk belanga atau di luar, itu penting. Tapi juga masalah
pakaian perempuan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tak bisa menyalahkan. Kenapa tak diperdakan? Kenapa tak dibuatkan aturan dari LAM? Kenapa tak dibuatkan fatwa MUI? Itu penting. Itu dari atas, itu payungnya. Tapi dari bawah, seorang ayah menyadarkan istrinya, seorang istri menyadarkan anak-anaknya. Dari atas berbuat, dari bawah berbuat, maka insya Allah akan terwujud. Dari keluarga kita dulu. Saya anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, minim perempuan, tapi istri masih perempuan. Karena sekarang ada juga laki-laki istrinya laki-laki. Dunia belum mau kiamat. Oleh sebab itu maka kita nasihatkan, kamu tak layak memakai pakaian ini. Mungkin yang tua-tua tak apa-apa, tapi yang muda-muda error otaknya langsung. Padahal dia sudah mau berangkat ke kampus, gara-gara itu hilang konsentrasinya untuk belajar. Nah, ini semua kata Nabi SAW, yang bersih itu la baghya, tidak ada yang berbau seksual. Tapi sekarang memang inilah diekspos semua. Dan Islam menjaga itu dari mulai suara. Bapak Ibu bayangkan suara, belum lagi nampak. Karena yang pertama kali mempengaruhi hati itu telinga. Inna sam'a wal basar. Mata itu justru nomor 2. Yang pertama mempengaruhi hati itu suara. Makanya perempuan itu disuruh menjaga suara. La takhda'na bil qaul. Jangan kamu bersuara mendesak-desak. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara kamu itu error dia langsung. Begitu didengarnya suara kamu yang mendesak itu, rusak hatinya langsung. Inilah yang kita kaji subuh ini, mahmumul qalb, hati yang bersih. Maka suara, kalau ada suara salah sambung ke HP ibu, ibu jawabnya tegas. Ini siapa? Istri orang. Tinggalnya di mana? Jangan tanya-tanya, salah sambung. Jadi jangan ramah. Walaupun nomor saya yang masuk. Ramah, nanti ramah. Oleh sebab itu, karena ada jenis laki-laki yang mendengar suara perempuan itu fi qalbihi marad, dalam hatinya ada penyakit. Yatma, berhasrat dia mendengar suara itu. Tapi memanglah perempuan ini dieksploitasi. Cobalah tengok sekarang. Suara mesin penjawab HP itu suara laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pulsa Anda tinggal 15 perak lagi. Padahal itu mestinya suara laki-laki, biar tegas, biar cepat dia beli pulsa kan. Suara perempuan. Iya, kita yang sehat mendengar suara itu tak apa-apa. Tapi ada orang yang memang berhasrat mendengar suara mesin penjawab itu pun bernafsu deh. Bayangkan. Oleh sebab itu maka ini semua tak lain tak bukan menjaga. Siapa yang paling tahu penyakitnya? Ya yang punya diri, yang punya badan. Halakam lu'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu dirinya. Siapa yang paling punya diri, dialah yang paling tahu. Saya ni tak tahan dingin Pak Ustaz. Kalau AC-nya itu 18, saya kedinginan. Tolong naikkan sikit, setel 25. Tapi ada orang yang 25 dia berkeringat, tak sama panasnya. Begitu juga tentang masalah baqiyah ni. Ada yang dia biasa-biasa saja, tapi ada yang dia terlalu detektornya terlalu tajam. Maka dialah yang sadar tentang diri dia, mengukur-ukur itu. Maka dalam hal mendengar suara, dalam hal melihat, dalam hal, jangan kita ejek seorang suami yang keluar dari dapur membawa gelas dengan teh manis, dengan sebungkus roti. Ngebisik dia. Ternyata kawan ni anggota suami takut istri. Atau diejeknya pula, takut betul lah kamu, saya lihat istri kamu tu. Dia sedang menjaga supaya kawan ini jangan ada dalam hatinya baghya.
Tapi kalau kita satu kaji, itu faham insyaAllah. Datang kawan tu keluar bawa teh. Oh, ternyata kawanku ini ingin supaya ada baghya, ada lintasan-lintasan dalam hati yang berbau seksual. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata pepatah? Hijau rumput di halaman lebih hijau rumput tetangga. Itu artinya apa? Orang bersyahwat menengok istri orang lain. Ini langsung ke telinga saya. Tak boleh sebut namanya. Dia bercakap. Apa kata dia? Aku kata. Kadang pulang menengok anak-anak ini, teringat anak di rumah. Melihat bini orang, lupa bini di rumah. Itu kan artinya, maka salah satu kenapa orang menutupi istrinya, takut dia saudaranya itu rusak hati. Yang lebih bahaya lagi, apa kata dia? Melihat istri orang menetes air liur, melihat istri di rumah menetes air mata. Itu kan lebih ngeri lagi itu. Itu udah sampai juga ke telinga saya tuh. Langsung cerita itu, Pak. Ini ungkapan ini mungkin sederhana, dianggap lelucon, tapi itu buah dari yang terjadi sehari-hari. Makanya kalau ada sahabat yang menutupi istrinya, dia sedang menjaga saudaranya jangan sampai ada baghya. Dia ingin saudaranya itu mahmumul qalb, hatinya bersih. La isma fih, tak ada dosa di dalamnya. Wala baghya, tak ada lintasan-lintasan kotor. Ada juga Pak Ustaz, sudahlah perempuan itu pakai jilbab panjang, pakai pakaian yang menutup aurat, pakai cadar lagi, udah komplit, udah tutupnya, pakai cadar, tinggal mata. Di komennya juga, cantik juga mata kawan. La ilaha illallah. Di komennya juga tadi cantik mata. Batang hidung itu nampaknya putih. Kalau putih batang hidungnya putih ini orang. Disitulah nampak berhasilnya setan. Alladzi waswis fi sudurin nas. Makanya setiap lintasan dilawan. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka langsung ingat, fastaghfiru, memohon ampun, astaghfirullahalazim. Bahwa ada yang bersih sampai satu hari itu alhamdulillah, tapi bahwa ada kotor di dalam, ya itu memang naluri fitrah manusia. La baghya. Yang keempat, la ghilla wala ghilla. Ghil diambil dari kata ghalla. Ghalla, ghilla. Ghalla si'ru, harga naik ke atas. Ghala, mendidih, naik ke atas. Ini terkait dengan kejahatan, tapi yang berbau materi. Kalau yang ini isma, umum. Kalau yang ini baghya, seksual. Kalau yang ini ghilla, terkait dengan materi. Dinaikkan yang tak semestinya, diturunkan yang tak semestinya. Curang dalam masalah materi, masalah timbangan, masalah catatan hutang piutang, masalah sempadan tanah, masalah titipan, masalah amanah, nginap 2 malam dibuat 3 malam, naik pesawat Lion dibuat Garuda. Ini masuk nih ke dalam yang terkait dengan ghil. Ketika harta rampasan perang sudah terkumpul, bertimbun ini, lalu kemudian ada kain beludru merah hilang, lalu orang munafik pun menembakkan isu. Apa kata mereka? Yang mengambil kain merah itu Muhammad. Tengok jahatnya mereka. Langsung turun ayat membersihkan Nabi supaya hati orang beriman jangan sampai ada kotor. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma kana li nabiyyin ayyahul. Tidak mungkin seorang nabi itu curang dalam masalah materi, culas, jahat, tipu.
Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, culas, tipu, karena padanan dari kata ghil itu ghish. Siapa yang curang, tipu dalam masalah materi, ya'ti bima ghalla, dia akan datang membawa kecurangannya itu nanti pada hari kiamat. Dari mana kecurangan itu datang? Berawal dari hati. Waktu Nabi lewat di pasar, lalu dia lihat ada makanan, nampaknya kering, bagus. Datang Jibril mengasih tahu, Muhammad, coba masukkan tanganmu ke dalam. Itu ada yang basah di dalam. Nabi masukkan tangannya. Kata Nabi, ya sahibat ta'am, wahai pedagang makanan, ini kenapa basah yang di dalam ini? Kata dia, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kenapa kamu timbun dengan yang kering? Kalau aku nampakkan yang basah, busuk, orang tak mau beli. Aku timbun dengan yang kering, lalu aku sendok, aku masukkan, nanti insya Allah laku semuanya. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang di dalam masalah materi, bukan seksual. Tengok betapa halusnya. Padahal ini keempat-empat ini jahat, tapi Nabi tak mengatakan siapa yang jahat. Tak. Tapi ada klasifikasinya. Jahat bersifat umum, yang kedua berbau seksual, yang ketiga bersifat materi. Dari mana datang kecurangan itu? Hati dulu. Ini basah, kalau ku timbun dengan kering. Ini ikan busuk, warnanya pucat, insangnya sudah kehitaman. Bagaimana caranya supaya nampak merah? Dibelah. Kebetulan kawan di sebelah jualan daging, ambil darah yang merah, oleskan, masukkan ke insang. Waktu diperiksa orang, oh masih merah. Ini kenapa mayat siapa ni tak busuk selama seminggu? Pakai jas, pakai dasi, mata melotot, tak busuk. Raja Guguk, Sinambela, Huta Suhut, Huta Ginjang, tak busuk. Kenapa mayatnya tak busuk? Ternyata disuntikkan formalin. Oh, kalau begitu ikan asin saya bisa juga macam ini tak busuk. Oh, akhirnya disiramkan ke ikan asin itu formalin, sampai lalat pun tak mau. Cobalah tengok ikan asin yang kena formalin itu, tak dikerubungi lalat. Makanya kalau ada bapak makan goreng ikan asin lahap, lalat itu pun heran. Aku aja tak mau, kata dia. Apa ibu bayangkan itu? Curang. Beras catu kata orang zaman dulu. Sekarang namanya sudah cantik, mirip-mirip bahasa Inggris, Raskin. Lalu kemudian dicuci bersih pakai pemutih. Oh, cantik beras tadi, bersih, putih, dijual dengan harga tinggi. Pemanis, manis luar biasa. Pakai apa? Pemanis buatan, yang efeknya terhadap diabetes luar biasa. Lalu kemudian melon, semangka, begitu dibelah orang, memang manis luar biasa. Dari mana lagi? Rupanya disuntikkan pemanis di dalam. Pewarna tekstil dimakan oleh anak-anak kita. Itu bahan kimia tidak bisa melebur dalam daging, dalam badan. Akhirnya dia menggumpal dari sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Akhirnya menggumpal dalam badannya menjadi cancer, kata orang barat, kanker kata orang kita, tumor, darah daging tumbuh dan lain sebagainya. Apa ini semua? Ini semua berasal dari ghil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan berbuat curang di dalam. Apakah ini juga menimpa dosen guru? Ya, curang dalam masalah nilai, curang dalam ini kan didongkrak sedikit bisa, ini ditambah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bukan memuji-muji Al-Azhar. Al-Azhar itu tak ada dongkrak nilai. Itu yang bisa dijawab, itulah dia. Kawan saya mata pelajaran usul fikih 8 tahun tak lulus-lulus. Usul fikih tingkat 1 dibawa ke tahun 2, dibawa ke tahun 3, dibawa ke tahun 4, dibawa ke tahun ke-8, karena tak pakai sistem SKS, dia pakai sistem paket. Maka terus diulang sampai akhirnya tingkat 8
tetap juga mata kuliahnya satu, usul fikih. Bapaknya nelpon, kamu kok nggak pulang-pulang, tinggal satu mata kuliah ya. Apa pelajarannya? Usul fikih. Tak bisa kamu bawakan roti mari sama buah ke rumah dosen. Ini bukan Indonesia ya. Di sini kalau sudah tidak, kata dosen itu tak akan lulus. Kita sudah tahu nilai kita nanti najah, sukses atau gagal ketika di ruang ujian. Ketika kita jawab 3 soal hanya bisa 1,5, banyak-banyaklah membaca ayat innallaha ma'as sabirin. Sudah tahu tak akan ada syafaat di situ. Oleh sebab itu saya pun mau pakai sistem inilah balik ke Indonesia. Mau menjadi dosen idealis. Tak boleh, jangan contek. Apa kata mereka? Bapak aja yang boleh, yang lain boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kecurangan yang nomor 3 ini, maka ini menjangkit semua. Nah, tapi kita punya teknis, beberapa cara, itu berpikir sendiri. Lama saya pikir, kalau saya larang mencontek, mereka bilang saya ekstrim. Bagaimana caranya? Saya buat 30 mahasiswa, soalnya 15. Jadi kalau dia duduk, dia tak bisa contek ke depan, tak bisa ke belakang, tak bisa ke kiri, tak bisa ke kanan. Dia tengok kanan, soalnya lain. Dia tengok kiri, Pak, kok lain soalnya? Ya terserah saya yang dosen kok. Nah, itu secara, karena tak mungkin dia berjalan atau menengok 2 kursi ke depan. Nah, itu cara teknis dalam dunia saya. Dunia Bapak ya tentu lain-lain caranya. Nah, ini semua apa maknanya? La ghilla, jangan sampai ada kecurangan di dalam. Yang terakhir, yang keempat, wala hasada. Hasad kita sudah semua tahu karena sudah jadi bahasa Indonesia. Hasad selalu diartikan dengki. Hasad selalu diterjemahkan iri. Tapi Al-Ghazali rahimahullah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505, penulis kitab Ihya Ulumuddin dalam bidang akhlak, Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa, penulis kitab Al-Mustasfa dalam bidang usul fiqh, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Makna al-hasad itu adalah karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini kejahatan jenis keempat. Ternyata kejahatan hati itu banyak dan dia punya cabang-cabang. Yang pertama, isma, umum, dosa secara umum. Sempit hati, sempit dada, tak ingin dilihat orang, isma namanya. Yang kedua, baghya, ini terkait masalah seksual. Yang ketiga, ghillah, tak ada hubungan seksual tapi hubungannya dengan materi, mark-up. Yang keempat, hasada, tak ada terkait seksual, tak ada terkait materi, tapi tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Na'udzubillah. Orang lain ganti mobil, dia yang demam. Orang lain renovasi rumah, kumat darah tingginya. Padahal dokter sudah mengatakan. Langsung saya tanya dokter jantung, supaya jangan salah ngomong. Saya selalu bertanya. Kalau masalah adat Melayu, saya datangi tokoh Datuk, tentang masalah tepung tawar, masalah mandi ke sungai, masalah beli mau, cemana nih menurut adat nenek moyang orang Melayu, supaya jangan salah ngomong. Tentang masalah, Pak Dokter, kenapa orang ini tak minum teh manis, tak minum kopi, tak minum susu, tak makan daging, tak ada kolesterol? Kenapa gulanya naik? Kenapa darahnya naik? Apa sebab? Kata Pak Dokter, itu sebetulnya Pak Ustadz bukan faktor makanan. Lalu apa? Faktor psikologis. Ya. Jadi bahasa dokter ini santun, psikologis. Kalau bahasa kaji kita ini busuk hati, hasad, tak senang menengok orang lain dapat nikmat, hasad. Maka dalam hadis dikatakan wala hasada, bersihkan hati, wala hasada, jangan sampai ada hasad.
Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu baru setengah. Bagaimana mengkomplitkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang tadi hilang, maka muncullah hasud. Itulah yang selalu kita baca sebelum tidur malam, supaya jangan kena sihir. Dibaca surat ini, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala dan ke badan yang bisa dipegang. Nabi selalu melakukan itu. Bahkan ketika beliau sakit, diambil Aisyah tapak tangan, dibacakan Aisyah, ditiupkan ke tapak tangan Nabi untuk mengambil barokah Nabi, diusapkan ke badan Nabi. Di antara bunyi ayat itu, wa min syarri hasidin idza, jauhkanlah dari penyakit hasidin, orang yang hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit itu hasidin. Mohon maaf kalau ada bapak namanya hasidin. Saya tak ada maksud menyindir-nyindir, enggak. Kebetulan sama bunyinya. Ini apa maknanya? Bahwa orang ini mungkin untuk seks dia tak kena. Orangnya santun, sopan, menunduk, menengok orang tak mau. Nih, kena seks dia tak ada. Untuk ghil, curang, orangnya jujur. Orangnya tak mau markup, tak mau main curang timbangan. Ini dia tak kena, ini tak kena. Tapi pantang ditengoknya orang berlebih sikit. Asal orang berlebih, muncunglah dia. Ini kena dia pada penyakit hasad. Yang satu ni pula, dia senang kalau ada kawannya mobil baru, dia senang. Kenapa kau ikut senang? Bisa aku numpang, kata dia. Senang dia. Kalau ada kawannya gajinya naik, dia ikut senang. Kenapa? Bisa dibawanya aku makan siang gratis, kata dia. Dia senang. Tapi dia kena dalam masalah. Tak bisa dia menengok perempuan. Asal nampaknya, itu error dia langsung. Jadi kita ni 4 ni tak pernah lah. Kalau ada salah satu, na'udzubillah. Tapi kalau sampai 4-4-nya ada, innalillah. Ustaz ngomong ini, apa udah selamat Ustaz dari yang 4? Kenapa Ustaz berani cerita ini? Subuh ni Abdul Somad sedang menasehati dirinya sendiri. Tapi karena nasihat ni kuat, didengar orang lain. Nah, begitu ceritanya. Abdul Somad sedang menasehati dirinya. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad. Mendapat undangan, hadirilah undangan 2 hari berturut-turut bersama Mufti Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Itu saudaramu Abdul Somad. Dia seniormu Abdul Somad. Dia orang baik Abdul Somad. Kau jangan hasad. Kalau kau hasad, hilanglah amal. Hadiri tabligh akbar akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Ada hasad di dalam. Iyyakum wal hasada. Jauhkan dirimu dari penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya yang hasad itu takulul hasanat, yakulul hasanat, habis memakan semua amal-amal kebaikanmu. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api dimakan oleh kayu bakar. Jadi inilah kita sedang berusaha membersihkan ini semua. Dan membersihkan hati dari yang 4 ini tidaklah semudah membersihkan sajadah dari kotoran cicak. Tidaklah semudah membersihkan kain putih dari noda pena, dari tetesan kopi. Undangan ke halaman kantor gubernur akan istighosah kubra dan solat istisqa minta hujan, karena asap sudah tak turun, tak berhenti, hujan pun tak turun. Maka pakailah pakaian putih, peci putih, jubah putih, baju putih, celana putih, sorban putih, kain putih, casing HP pun putih. Begitu mau berangkat, tiba-tiba kena noda sedikit saja, tak jadi berangkat. Kenapa? Malu saya mau menghadap Pak PLT, masa bajunya kotor, nanti nampak Ustaz semua putih. Untuk menghadap manusia saja orang tak berani membawa yang kotor, tapi kenapa berani menghadap Allah dengan hati yang kotor?
Oleh sebab itu dalam fikih diajarkan 3 suci. Suci badan, mandi wajib, wudu, tayammum. Suci pakaian, cuci dengan bersih. Suci tempat, suci. Tapi ada yang tak diperhatikan orang, suci hati. Makanya selesai suci badan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Habis itu minta bersihkan. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sucikan ya Allah. Sudah berusaha Pak Ustaz, muhasabah sudah, zikir sudah, tetap juga ada berbisik-bisik di dalam. Ya, berbisik-bisik tetap ada. Yang kita khawatirkan itu kalau tak ada lagi berbisik di dalamnya, itu sudah mati itu. Selagi masih ada dia di dalam, berarti Allah masih memberikan amanah jihad. Jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu dalam. Datang lintasan isma, lawan. Datang lintasan baghiyah, lawan. Datang lintasan ghillah, lawan. Datang lintasan hasada, lawan. Datang keempat-empatnya. Inilah yang kacau. Tak tahan saya Pak Ustaz. Tapi Allah berjanji. Apa janji Allah? Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah melawan ini untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Bersih dia. Inilah yang kita bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, anak. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Menghadap Allah dengan hati yang bersih. Apa kata Nabi kepada Anas bin Malik? Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbi'a wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun faf'al. Kalau kau sanggup hidup pagi dan petang, hatimu bersih, tak ada khianat di dalamnya, faf'al, lakukanlah. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Tengoklah lembutnya Nabi kepada Anas bin Malik. Waktu Ummu Sulaim menyerahkan Anas, umur dia 10 tahun, anak kelas 4, kelas 5 SD. Apa kata Nabi kepada Anas? Ya bunayya, wahai anakku, dzalika min sunnati. Membersihkan hati itu sunnahku. Faman ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu maka dia akan bersamaku di dalam surga. Coba tengok bunyinya. Ahya sunnati, menghidupkan sunnah. Sunnah itu bukan hanya pakaian. Bapak ibu yang hobi berpakaian putih, sunnah. Saudaraku yang bersorban, sunnah. Saudaraku yang beraksesoris, sunnah. Saya tak ingkari itu sunnah. Tapi Nabi juga menyebut ada sunnah yang lain. Apa itu? Sunnah membersihkan daripada isma, wala baghya, wala ghillah, wala hasada. Justru kalau ditengok sunnah yang zahir dengan sunnah yang batin, sunnah yang batin inilah yang paling berat. Tapi saya tak menafikan yang zahir, dua-duanya. Kalau Nabi mengatakan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, sunnah yang zahir dan sunnah yang batin. Tapi jangan pula dibalik. Kamu ni kenapa tak pakaian putih? Kamu ni kenapa tak begini? Kamu ni tak, itu tak penting. Pakai celana pendek, pakai baju kaos oblong. Kenapa kamu tak ikut sunnah? Yang penting sunnah tu di sini, kata Pak Ustaz. Asal bersih hati cukuplah. Ini tak betul. Jangan dibalik. Luarnya sunnah, dalamnya sunnah. Inilah yang bagus. Yang tak bagus itu casingnya sunnah, dalamnya bid'ah. Ini yang nauzubillah. Yang kita inginkan itu yang di dalam, itu juga yang di luar. Kalau lain maka dia disebut nifaq. Nifaq itu dua lubang terowongan. Kenapa disebut nifaq? Karena lain yang di luar, lain yang di dalam. Nauzubillah. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini dari
Kalau bapak menterjemahkannya, HR Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, tentang seimbangnya antara lidah dengan hati dan mensucikan hati dari 4 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas 1 jam 36 menit kita kaji hadisnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.